Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah limit fungsi trigonometri dengan rumus. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu, di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang rumus-rumus yang digunakan dalam limit fungsi trigonometri, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa rumus yang wajib untuk kita ketahui. Kenapa? Karena memang rumus inilah yang paling sering digunakan dalam penyelesaian soal limit fungsi trigonometri. Dan bagaimana cara mudah untuk mengingat rumus-rumus ini? Sebenarnya sangat mudah sekali. Sering-sering saja kita menyelesaikan soal tentang limit fungsi trigonometri dan menggunakan rumus ini. Nah, nanti akan sendirinya dia bisa tersimpan di dalam pikiran kita. Oke, intinya sering-seringlah mengerjakan contoh soal menggunakan rumus ini. Itu kuncinya. Oke, nah untuk lebih jelasnya dari bagaimana cara penggunaan rumus ini, langsung saja kita mulai membahas soal yang pertama. Limit X menuju 0, sin 8X per 2X sama dengan. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 1 ini kita menggunakan rumus yang nomor 2 tadi. Di mana jika limit X menuju 0, sin 8X per 2X, di sini kita cukup mengambil angka di depan sini saja. 8 dan 2. Maka di sini jawabannya itu 8 per 2. Dan 8 bagi 2 itu kita peroleh hasilnya 4. Nah, seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Limit X menuju 0, sin 6X per tangen 3X sama dengan. Nah, cara menjawabnya sama dengan soal yang nomor 1 tadi, di mana kita menggunakan rumus yang nomor 2 tadi, yaitu cukup mengambil angka di depan parabel X, 6 dan 3. Maka di sini jadinya itu 6 per 3. Dan 6 bagi 3 itu kita peroleh hasilnya 2. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 3. Limit X menuju 2, 2 sin dalam kurung X kurang 2 per tangen dalam kurung X kurang 2. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, untuk yang soal nomor 3 ini kita menggunakan rumus yang nomor 4. Perhatikan di sini. Limit X menuju 2 untuk 2 sin X kurang 2 tangen X kurang 2. Cara penyelesaiannya, perhatikan di sini. Limit X menuju 2, oke, 2, lalu sin X kurang 2 per tangen X kurang 2, kita kalikan dengan angka yang ada di belakang sini. Oke, X kurang 2 per X kurang 2. Lanjut, baru kita jodohkan. Perhatikan lagi. Limit X menuju 2, lalu 2 ini. Perhatikan lagi, sin dalam kurung X kurang 2, kita jodohkan dengan angka yang di bawah sini. Yaitu X kurang 2. Lanjut dikalikan dengan angka di bagian sini lagi. X kurang 2 per tangen X kurang 2. Sama dengan, perhatikan lagi, 2 dikali, nah perhatikan rumus yang nomor 4 tadi. Jika limit X menuju 2 untuk sin X kurang 2 per X kurang 2, maka nilainya ini sama dengan 1. Begitu juga dengan bagian sebelah sini. X kurang 2 per tangen X kurang 2 nilainya juga 1. Maka kita peroleh jawabannya yaitu 2 kali 1 kali 1 hasilnya sama dengan 2. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang nomor 4. Limit X menuju 0, 1 dikurang cos 2X per X kuadrat sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Jika kita ketemu soal limit ini yang ada bentuk cos, nah kebetulan tadi rumus limit fungsi trigonometri tidak ada dalam bentuk cos. Itu artinya cos ini harus kita rubah bentuknya terlebih dahulu. Perhatikan cara merubahnya. Limit
X menuju 0, 1 dikurang. Nah, bentuk lain dari cos 2X itu boleh kita tulis ke dalam bentuk 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Ingat sekali lagi, bentuk lain cos 2X boleh kita tulis menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Yang jelas cosnya ini harus kita rubah. Kebetulan di dalam rumus tadi tidak ada yang bentuk cos. Lanjut per di bawahnya, yaitu X kuadrat. Lanjut sama dengan 1 kurang 1 habis, lalu negatif kali negatif positif. Maka sini kita tulis limit X menuju 0, 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Sama dengan, perhatikan, 2 terlebih dahulu kita tulis. Selanjutnya, perhatikan bentuk sin kuadrat X per X kuadrat. Ini rumus yang digunakan adalah rumus yang nomor, kalau tidak salah tadi, rumus yang nomor 5. Di mana jika sin kuadrat X per X kuadrat, maka nilainya sama dengan 1. Maka kita peroleh jawaban akhirnya 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Ini dia jawabannya. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 5. Limit X menuju 0, 1 dikurang cos 6X per X tan 2X sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, limit X menuju 0, 1 dikurang cos. Nah, perhatikan bentuk 6X. Sekarang akan kita rubah cara penulisannya menjadi 2 dalam kurung 3X. Nah, kenapa harus dirubah seperti ini? Ingat, salah satu rumus identitas trigonometri yang ada itu cos 2X. Itu baru bisa dirubah. Makanya di sini kita tulis cos 2 dalam kurung. Angka di sini harus angka 2, baru bisa dirubah bentuknya. Oke, perhatikan kelanjutannya. Per di bawahnya yaitu X dikali tangen 2X. Lanjut sama dengan limit X menuju 0. Perhatikan 1 dikurang. Perhatikan perubahan dari cos 2X. Ingat, kalau cos 2X saja, perubahannya itu 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Itu kalau angka di sini X saja. Sedangkan di sini angkanya 3X. Itu artinya tinggal kita ganti saja X di sini dengan 3X. Maka jadinya sekarang 1 dikurang 2 sin kuadrat dalam kurung 3X. Tutup kurung lagi. Per di bawahnya tetap X dikali tan 2X. Oke? Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya. Sama dengan limit X menuju 0, 1 kurang 1 habis, lalu negatif kali negatif positif. Maka sini jadinya 2 sin kuadrat X, sin kuadrat 3X maksud kami. Oke, per di bawahnya X kali tangen 2X. Lanjut lagi, sama dengan limit X menuju 0, 2 dikali, perhatikan sin kuadrat 3X. Ini kan kalau kita jabarkan jadinya sin 3X dikali sin 3X. Sin 3X dikali sin 3X itu hasilnya adalah sin kuadrat 3X. Oke, per di bawahnya X tan 2X. Lanjut sama dengan, kita tulis angka 2 terlebih dahulu. Lalu dikali, perhatikan. Bentuk sin 3X per X. Ini rumus yang digunakan tadi kalau tidak salah rumus yang nomor 2. Di mana tinggal kita ambil angka di depannya saja. Di depan X ini ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Maka di sini kita tulis 3 per 1. Lalu dikali. Selanjutnya perhatikan. Sin 3X per tangen 2X. Rumus yang digunakan juga rumus yang nomor 3 kalau tidak salah tadi. Di mana yang kita ambil cukup angka di depannya saja.
yaitu 3/2. Lanjut sama dengan 2/2 sama-sama habis dibagi. 3 kali 3 hasilnya 9. Sehingga inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Intinya, pahami kembali materi tentang identitas trigonometri. Oke, lanjut ke soal yang nomor 6. Limit X menuju 0, sin 2X per X kuadrat dikali kotangen X sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Limit X menuju 0. Perhatikan bentuk lain dari sin 2X. Di mana bentuk lain dari sin 2X yaitu 2 dikali sin X dikali cos X. Per di bawahnya yaitu X kuadrat dikali kotangen X. Dan bentuk lain dari kotangen X yaitu 1 per tangen X. Lanjut sama dengan limit X menuju 0. 2 dikali sin X dikali cos X per X kuadrat. Perhatikan. Dibagi dengan 1 per tangen X. Ingat sifat pembagian dari pecahan. Tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 1 per tangen X sekarang berubah menjadi terbalik. Yaitu tangen X per 1. Oke, ini merupakan sifat dari pembagian pecahan. Dan per satunya ini boleh tidak ditulis. Oke, lanjut. Perhatikan. Limit X menuju 0. 2 dikali sin X dikali cos X per X kuadrat dikali tangen X. Adapun perubahan dari tangen X yaitu sin X per cos X. Sekarang perhatikan bentuk cos di atas dan cos di bawah sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu limit X menuju 0. 2 dikali sin X kali sin X hasilnya sin kuadrat X. Per di bawahnya X kuadrat. Terakhir, perhatikan 2 dikali. Perhatikan rumus yang nomor 5. Dimana kalau sin kuadrat X per X kuadrat. Dia sama-sama X kuadrat, maka sini jadinya 1. Ingat sekali lagi, sin kuadrat X dibagi dengan X kuadrat sesuai dengan rumus yang nomor 5, itu nilainya sama dengan 1. Maka jawabannya 2 kali 1 adalah 2. Ini dia jawaban untuk soal yang nomor 6. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Limit X menuju 0, sin 3X dikurang sin 3X cos 2X. Per 8X pangkat 3 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Limit X menuju 0. Perhatikan di sini ada sin 3X. Di sini juga ada sin 3X. Sin 3X-nya kita pindahkan ke luar kurung. Perhatikan caranya. Sin 3X dalam kurung. Nah, jika sin 3X ini kita pindahkan ke luar kurung, maka yang tinggal nanti adalah angka 1. Lalu dikurang. Sin 3X kalau ditarik dari sini, yang tinggal apa? Tentunya yaitu cos 2X saja. Nah, kenapa bentuknya bisa seperti ini? Perhatikan. Jika sin 3X yang di luar kurung ini kita kalikan ke dalam kurung, maka bentuknya sama seperti yang di depan sini. Sin 3X kali 1 hasilnya sin 3X. Lalu sin 3X dikali negatif cos 2X hasilnya adalah sin 3X cos 2X. Oke? Nah, per di bawahnya yaitu 8X pangkat 3. Lanjut sama dengan limit X menuju 0. Sin 3X dalam kurung 1 dikurang. Bentuk lain dari cos 2X. Ingat tadi sudah pernah kita bahas. Adapun bentuk lain dari cos 2X di sini yaitu 1 dikurang. Dengan apa? Yaitu 2 sin kuadrat X. Ingat sekali lagi, ini yang 1 kurang 2 sin kuadrat X adalah bentuk lain dari cos 2X. Oke, per di bawahnya yaitu 8X pangkat 3. Sama dengan limit X menuju 0, sin 3X. Perhatikan, 1 kurang 1 habis, lalu negatif kali negatif hasilnya positif. Maka di sini hasilnya positif 2 sin
kuadrat X per 8. Perhatikan, X pangkat 3 kita rubah cara penulisannya. Di sini kebetulan dia X saja, maka di bawah sini per X. Dan di sebelahnya, perhatikan karena sini sin kuadrat X, maka sini kita tulis X pangkat 2. Perhatikan biar tidak ragu. X kalau dikali X kuadrat hasilnya adalah X pangkat 3. Cuma cara penulisannya saja yang kita rubah. Oke, nilainya tetap sama yaitu X pangkat 3. Sama dengan, perhatikan, 2 yang di depan sini, per 8 yang di depan sini, lalu sin 3X per X yang di bawah sini, lalu 2, bukan 2 lagi, sin kuadrat X per X kuadrat. Ini limitnya tinggal, oke. Limit X menuju 0. Perhatikan kelanjutannya. 2 per 8 ini kan bisa dikecilkan, yaitu sama-sama bagi 2. Hasilnya 1 per 4. Ingat sifat yang nomor 3. Dimana kalau sin 3X per X tinggal kita ambil angka di depannya saja. Ini ada angka 3, nah di depan sini itu ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Maka sini kita tulis 3 per 1. Begitu juga dengan bentuk yang sebelah sini. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang nomor 5. Jika bentuk sin kuadrat X per X kuadrat, maka nilainya itu sama dengan 1. Maka kita peroleh jawaban akhirnya 1 kali 3 hasilnya 3. Per di bawahnya 4 kali 1 hasilnya 4. Maka jawabannya 3 per 4. Ini dia jawabannya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Yaitu soal yang nomor 8. Limit X menuju 0, 2 dikurang 2 cos dalam kurung 2X kurang 6 per X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Limit X menuju 0, 2, 2. 2-nya kita tarik keluar. Oke, sehingga yang tinggal di dalam kurung yaitu 1 dikurang cos. Perhatikan perubahan dari 2X kurang 6. Angka 2 kita tarik keluar sehingga yang tinggal di dalam kurung yaitu apa? Yaitu X dikurang 3. Ya kan? Ini bukan X menuju 0 tapi menuju 3. Oke, ini salah tulis. Ini bukan 0 tapi 3. Lanjut. Perhatikan. Tutup kurung, per di bawahnya, bentuk X kuadrat kurang 6X tambah 9, kita faktorkan terlebih dahulu. Caranya, perhatikan, X tutup kurung. Cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya positif 9, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6, angka berapa itu? Tentunya yaitu angka negatif 3 dan negatif 3. Ya kan? Karena kalau negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif 9. Sedangkan kalau dijumlahkan, negatif 3 dijumlahkan dengan negatif 3 hasilnya negatif 6. Kalau ragu dengan cara ini, ingat kembali materi tentang pemfaktoran. Oke, lanjut sama dengan limit X menuju 3, 2 dalam kurung. Perhatikan, 1 dikurang. Ingat tadi ada rumus kalau cos 2X. Itu perubahannya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Itu kalau di sini dia X. Sekarang X di sini ganti dengan X kurang 3. Maka jadinya sekarang 1 dikurang 2 sin kuadrat X-nya ganti dengan X kurang 3. Tutup kurung, per di bawahnya yaitu X kurang 3, X kurang 3. Sama dengan, perhatikan lagi, limit X menuju 3, 2 dalam kurung. 1 kurang 1 habis, negatif kali negatif hasilnya positif. Maka jadinya sini 2 sin kuadrat X kurang 3 per di bawahnya. Perhatikan, X kurang 3 dikalikan dengan X kurang 3. Lanjut sama dengan limit X menuju 3, 2 kali 2 hasilnya 4. Lalu bentuk sin kuadrat X kurang 3 kita jabarkan atau kita pisahkan menjadi sin dalam kurung X
kurang 3 dikali dengan sin X kurang 3. Per di bawahnya, X kurang 3 dikali X kurang 3. Terakhir, perhatikan 4 dikali. Perhatikan sifat kalau tidak salah rumus yang nomor 4. Oke, di mana kalau limit X menuju 3 untuk sin dalam kurung X kurang 3 per X kurang 3 itu nilainya sama dengan 1. Begitu juga dengan bentuk yang di sebelahnya. Sin X kurang 3 per X kurang 3 nilainya juga 1. Maka kita peroleh jawaban akhirnya 4 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 4. Dan inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.